Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dari Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-36 ini kita akan mengupas topik penyelenggaraan musyawarah PBB. Sebelumnya perlu saya sampaikan, saudara sekalian, lalu supaya selalu dapatkan update informasi tentang video-video terbaru di Bintek Palira Channel. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan juga sebarkan ke sebagai media sosial milik Anda sekalian. Itu sangat membantu daripada Bintek Palira. Program ini kebetulan juga kerjasama dengan perusahaan Kuat Herbal Madu Bawang Tanah. Madu bawang ini produk dari Abah Mustafa, sangat ampuh untuk menanggulangi berbagai penyakit dalam, dari pencegahan, obatan hingga pemulihan. Silakan hubungi kontak person di atas manakala mendapatkan obat ini. Baiklah, saudara sekalian, tentang penyelenggaraan musyawarah di PBB. Judul ini memang saya deskripsikan apa adanya bagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Ini ada di pasal 37. Selain daripada itu kita juga harus memperhatikan bagaimana peraturan daerah maupun peraturan bupati di wilayah atau di daerah masing-masing. Dan di samping itu bagaimana terkait dengan penyelenggaraan musyawarah bagi BPD ini diatur pula secara khusus atau spesifik lokal oleh BPD itu sendiri dalam yang dituangkan dalam peraturan atau tertib BPD. Apa tuh yang dibicarakan atau harus dimusyawarahkan di dalam penyelenggaraan musyawarah PBD ini? Dari sisi substansinya, BPD ini akan menyelenggarakan musyawarah PBD itu apabila mau membahas hal yang strategis. Pertama. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwasanya musyawarah BPD ini sesungguhnya adalah kita bisa mengaturnya dengan berbagai macam jenisnya. Itu bisa diatur dalam peraturan tertib. Misalnya, musyawarah yang memang hanya diikuti oleh anggota BPD saja, yang diselenggarakan oleh ketua BPD, bisa menggunakan sebutan misalnya musyawarah pleno BPD. Jadi bisa jadi musyawarah ini kan ada keterlibatan dengan pihak lain, misalnya dengan kepala desa, musyawarah kerja atau musyawarah koordinasi atau
bagaimana sifatnya. Dia terhadap persoalan jenis-jenis musyawarah yang dilakukan PBD ini pernah dalam tulisan di Puspintek Palirah setnya ini dikomplain oleh pembaca. Nah, kalau kita merujuk pada dasar hukum yang di atas, tidak ada ketemu. Di sini harus dibutuhkan kreativitas supaya bisa membedakan. Oh, ini kalau pleno ini hanya BPD saja. Oh, ini kalau ada muskor, mungkin musyawarah koordinasi, atau musyawarah kerja BPD, atau musyawarah dalam rangka membahas hasil pengawasan. Musyawarah ini bisa dilakukan oleh BPD tidak seluruhnya, tapi oleh bidang saja dengan mengundang pada pihak-pihak yang terkait dengan bidangnya. Bisa juga. Yang jelas bahasanya, dalam musyawarah BPD ini, jangan lupa, dalam membicarakan hal-hal yang sangat strategis. Strategis apa? Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam musyawarah ini, di pasal 37 itu disebutkan atau hal-hal yang strategis yang perlu dibahas di dalam musyawarah BPD ini. Diuraikan, diantaranya dikasih contoh adalah rancangan peraturan besar. Ini musyawarah BPD sendiri. Evaluasi terhadap LKPPDes. Kemudian penetapan peraturan tata tertib BPD. Lalu usulan pemberhentian anggota BPD. Ini hal-hal yang strategis menurut atau merujuk pada pasal 37. Selain daripada ini, perlu ditambahkan penambahan ini cukup akan ada di aturan tata tertib BPD. Nah, ini kebutuhan, yaitu apa? Hal yang juga tidak kalah strategisnya adalah apa? Mengelola aspirasi. Musyawarah BPD dalam rangka mengelola aspirasi masyarakat. Kemudian mengelola hasil pengawasan. Nah, musyawarah BPD untuk menanggapi, membahas terhadap hasil pengawasan. Kemudian musyawarah BPD dengan pembahasan rencana kerja BPD, agenda BPD. Ini kemudian standar operasional pelaksanaan daripada kerja BPD, SOP-nya, dan laporan kerja. Jadi ada 5 tambahan yang mana ini karena tidak diatur di dalam Permendagri nomor 110, maka silakan dituangkan dalam peraturan tata tertib BPD. Itu mengenai pengelolaan aspirasi atau pengelolaan aspirasi, pengelolaan hasil pengawasan, rencana kerja BPD, kemudian SOP pelaksanaan daripada kerja BPD, penyusunan atau pembuatan laporan kinerja BPD. Nah, dalam musyawarah BPD ini, mekanismenya, ini kita bicara musyawarah ini masuk pleno BPD ya. Dapat kita uraikan sesuai dengan pasal 37 bahwa musyawarah BPD itu dipimpin oleh pimpinan atau oleh ketua BPD. Pimpinan BPD. Unsur pimpinan di sini apa? Ada 3 unsur pimpinan. Ketua, wakil ketua, sekretaris. Itu unsur pimpinan. Dipimpin oleh
satu di antara tiga. Dan catatan apa? Sepanjang ketua ini tidak berhalangan, maka harus ketua yang memimpin. Kalau ketuanya berhalangan, baru turun ke wakil, kemudian kalau keduanya, ketua dan wakil kemudian berhalangan, maka tidak boleh ketuanya ada, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba wakil membuat surat undangan, lalu menyelenggarakan musyawarah sendiri sama yang lain, ketua tidak dihubungi, tidak boleh kemudian. Kalau itu menghasilkan putusan apapun, maka itu cacat hukum, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Ketuanya ada. Kemudian untuk dapat melanjutkan dalam musyawarah ini, apabila sekurang-kurangnya itu 2/3 anggota ini hadir. 2/3 hubungannya gimana? Nah, gampang. Kalau anggota BPD itu kan antara 5 hingga 9. 5 hingga 9. Nah, kalau untuk 5 orang, maka hadir 3, berarti 60. Tidak bisa. Maka harus hadir 4. Sekurangnya 2/3. 2/3 itu berarti 66%. Tapi kalau hadir 3 itu baru 60%. Maka harus hadir 4. Kalau 7, maka harus hadir 2/3-nya. Kalau 7 orang, itu harus hadir 5. Harus hadir 5. Sedangkan kalau 9, maka harus hadir 6. 2, 3. Itu. Dalam membahas apa itu masalah musyawarah BPD ini sedapat mungkin dilakukan dengan mufakat. Tapi apabila tidak dicapai kata mufakat, diperbolehkan dengan suara banyak. Jika terjadi ada pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka kurang-kurangnya suara terbanyak itu hitungannya adalah 1/2 atau separuh lebih dari tambah 1. Separuh tambah 1. Separuh ditambah 1. Bukan 51. Separuhnya. Setengah hadir ditambah 1 orang. Kalau yang hadir 4, maka 3 yang sepakat. Suara terbanyaknya. Kalau 5 yang hadir, maka separuhnya, setengahnya, itu biasanya 2,5. Nah, mungkin. Maka yang muncul adalah 3 tambah 1, maka 4. Itu juga kalau 9, maka 4,5. Hitungannya harus dibulatkan 5 separuhnya. Lalu tambah 1, maka 6. Ya, barangnya adalah kalau 5 itu adalah pengertian separuh, itu tidak bisa 3, tidak bisa dengan 2,5, maka karena 2,5 dibulatkan 3, lalu ditambah 1, berarti 4 orang. Itu suara terbanyak itu harus mencapai 4 orang. Kalau yang datang ini hanya 4 orang, berarti 2, ya 3 orang. Yang hadir ternyata minimal 2/3 yang hadir. Yang datang ini 4. Maka
suara terbanyak minimal harus dapat 3. Kalau yang hadir 5, maka 4. Yang hadir ini kalau 7 orang, hadir 6, maka separuhnya adalah 3, menjadi 4, tambah 1. Kalau 7, berarti 4 ditambah 1. Jadi 5. 3,5. Jadi tidak ada orang itu kalau 3,5 orang itu enggak, maka harus dibulatkan. Itu. Berikutnya adalah setiap kesepakatan BPD tadi, hasil musyawarah BPD ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan BPD yang mana harus dilampiri dengan berita acara atau notulen daftar hadir yang dibuat oleh sekretaris BPD. Kalau saudara sekalian, bagaimana musyawarah BPD ini diselenggarakan? Mekanisme seperti tadi, kemudian substansi yang dibahas, selain dari 4 hal yang sebagaimana sudah dituangkan di dalam pasal 37 Permendagri nomor 110, maka perlu ada 5 hal lagi yang itu tidak bisa dipungkiri merupakan juga hal yang strategis bagi BPD yang harus dituangkan di dalam aturan BPD. Demikian, terima kasih. Bintek Palira bersama Madu Bawang. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.